Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfi Studenova. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tugas saya tentang pemrograman berbasis komponen, tugas 5 yang berisikan tentang eh, apa itu list rendering, computed properties, watches, template ref, dan lifecycle hook. Nah, baik di sini saya masuk saja ke PPT-nya untuk melanjutkan tugas kemarin. Di sini yang pertama ada list rendering. List rendering. Nah, apa itu list rendering? List rendering adalah teknik untuk menampilkan data-data array secara dinamis di template. Jadi kita nanti di Vue.js, di Vue.js-nya akan menambahkan data-data kayak list data-data apa saja yang mau kita masukkan gitu. Nah, lalu yang kedua, eh, dia menggunakan Vivor untuk mengintegrasi array dan menampilkan elemennya. Jadi dia menggunakan Vivor nanti untuk menampilkan elemen-elemen yang ada di dalamnya itu. Baiklah, langsung saja di sini kita mulai. eh kita masuk ke ininya dulu. Di sini saya sudah buat foldernya di tes U ini di tugas 5 ya. Eh, Baiklah kita langsung saja masuk ke terminal. Nah, sisanya sudah. Coba kita lihat dulu ya. Nah, sini masih kosong ya. Berarti sudah bisa digunakan. Nah, yang pertama kita buat dulu eh, skripnya. Kita import dulu. Apa yang mau kita import? Pertama kita import refnya dulu ya. Hmm, Ref sama mungkin eh, kita inputkan juga computer. Kita inputkan juga computernya from view. From view. Oke. Nah, di sini kita akan mengekspor dulu. Ekspor default. Apa saja yang mau kita ekspor nih? Yang pertama, cons message-nya ya. Eh, karena di sini saya ingin menambahkan data-data nama, jadi kita buat di sini new name aja. New name ref. Oke. Nah, nanti kita tinggal menambahkan aja nama di sini. Bentar, ini segini. Nah, lalu gendernya karena nanti ada gender, kita kasih aja cons gender dari ref. Oke. Lalu cons name ref karena ini. Oke. Lalu cons untuk memasukkan namanya dulu aja kita isi ya sementara karena kita belum diketahui sama message-nya. Oke. Ya, ini gender. Oh, gender nih kayaknya nggak usah pakai ref lah. Atau pakai ya gendernya. Eh, nggak usah diisi aja lah ya. Nol aja gendernya. Nol. Nah, setelah itu eh,
Setelah kita itu kita ingin memasukkan eh, function ya. Kita tambahlah dulu ininya ya untuk computer properties. Eh, computer. Oke, kan tadi kita memasukkan gender ya, berarti ada perempuan, ada laki-laki. Jadi kita pertama buat email, female names dengan computer, itu computer, dadadadadad, computer name, computer ini aja, computer name, isinya apa, name, name dot gender, ya kan, name dot gender sama dengan female, male. Oke, tutup. Lalu sininya juga yang ini untuk yang laki-lakinya sama saja, hanya di sini memakai yang sini untuk laki-laki, yang sini untuk perempuan, sini untuk laki-laki. Setelah itu kita gunakan komputernya tadi, cons female name untuk memberikan nama itu ya apa, nomornya nanti kayak dia udah data ke berapa gitu. Udah ada karena saya udah download extensionnya. Oke, name female name dot value map, name index minus ini index satu, kayaknya ada kurang di sini. Kita tambahkan apa ya? Kita tambahkan eh satu, ini tutup. Ntar ya, lupa kodenya. Yang number index plus satu. Oke, yang cowoknya juga gitu. Male names names number computer mail dot value map. Jadi kita modifikasi saja di bagian sininya name number index index plus satu ya, plus satu itu kurung berawal, tutup kurung uh, mail names with number computer mails name dot value map name index. hmm oke, ini jelas ya. Lalu kita buat di sini apanya function ya.
untuk menambahkan namanya, nambah nama. Untuk nambah namanya tuh kita ambil dari const name add name nih, const add name. Jika new name value, new name value trim gender value. Kita buka form lagi, isinya itu names value dot push, names value dot push. Kita buka ke bawah habis itu tunggu bentar, bukan aja name push name new name value, lalu kita masukkan gendernya lagi. Jadi kan new name dot value ini gender, dot value. Oke, koma, baru kita tutup ini. Gini. Oke, dah. Lalu kita apa em, mengatur supaya dia hanya bisa dipilih satu ya, misalnya laki-laki laki saja, misalnya namanya laki-laki ya, hanya bisa dipilih satu gender aja gitu. Eh, Milih cons set gender, select gender. Oke, isi gender ya, gender value value gender dot value dengan select select nol aja dulu, select gender. Oke, kita tutup di sini. Nah, habis itu kita buat eh apanya? Kita buat ini kan, kita buat template-nya di bawah aja. Template itu div dari sini. eh Tadi kita pertama kan mau untuk ini aja, untuk menampilkan apa? Untuk menampilkan ini aja. Misalnya mau menampilkan eh apa tuh data yang ingin dimuat gitu kan. Jadi kita harus buat di sini apa? Menampilkan pesan aja. Pesan ke sini tuh if kita deklarasikan dulu message-nya. Message message
Oke, terus eh, setelah kita deklarasikan, kita untuk menginputkan nama, masukkan namanya, memasukkan namanya, biar nggak bingung nyarinya. Eh, pakai input di sini, baiklah, ya, nggak usah kita antik campur deh. Type, tipenya tuh teks ya, karena nama jadi kita buat teks. Kita pakai view model. New, new. Lalu kita kita tambah placeholder-nya ya. Dan buat masukkan nama eh, masukkan nama eh, kamu. Nah, lalu tiap dan enter. Et- et- hmm, Oke. Lalu ref-nya tadi itu eh ref-nya tadi untuk menginput nama. Name input, name input. Oke, kita buat dulu aja. Eh, Nah, lalu kita tambahkan eh, checkboxnya supaya eh, tahu dia tuh laki-laki atau perempuan. Eh, Checkbox ya, box label. Kita isi di sini input input type box gender laki-laki, dari laki-laki ya. Untuk hmm, set gender. Nah, misalnya, misalnya dia laki-laki. Oke, kita tutup aja dulu. Hmm, Kalau misalnya ini dia laki-laki, kalau misalnya dia perempuan, type checkbox gender. Dia cewek.
Gender, female. Ya, ini kayaknya kurang kan. Nah, ini. Kalau misalnya dia perempuan, oke. Terus kita tambahkan buttonnya ya. Buttonnya belum. Button. Add, add name. Tambahkan nama. Oke, lalu kita buat untuk eh, kita bagikan kayak kelompok-kelompok gitu. Misalnya dia namanya Ilham, dia laki-laki, ataupun Widi, dia namanya perempuan. Jadi kita kelompokkan dulu untuk perempuan. Eh, Tinggal aja. Dia perempuan misalnya. Eh, V4 name index in female names with number key. Kita nggak berarti ini dari indeks ya, indeks. Oke, kita kasih aja ini untuk dari- untuk apanya, nomornya. Name. Nah, untuk nomornya eh, name name ya. Name kalau nggak salah. Ini nanti di sampingnya ada nama dia tuh perempuan gitu. Perempuan, oke. Iya. Ya, lalu kita buat yang lain untuk laki-laki lagi. Male, male, laki-laki. Eh, well, ini sama kayak yang perempuan tadi. Eh, name, index, index, in, male, names with number. Oke, kalau kita kasih key index. Name, number ya, number.
M. Ini dia laki-laki. Laki, oke. Tuh, kampung dia laki-laki. Oke. eh, Lalu kita buat untuk apanya? Hmm, itu udah lengkap. Tinggal kita tutup aja nih. Yang atas bisa lah ya. Ini titik komanya ya berarti. Nah, oh, tunggu dulu. Nama-nama. Oh ya, kita lupa ini ya, membuat return ya. Hmm, kita buat dulu lah return ya. Sini return. Kita buat return dulu. Eh, New name ya. New name pertama. New name aja pertama. Lalu gender. Ini. Lalu gender. Names. Kalau nggak salah. Lalu apa lagi ya? Cewek ya. Female. Names. With. Number. Male. Names. With number. Add. Names. Terus. Add names. Set gender. Gender. Add names. Uh, Add names. Set gender. Terus. Masukkan nama. Name input. Terus. Apa lagi? Message terakhir. Oke, dah. Hmm, saya udah sih. Kita kasih berawal aja. Udah. Oke. Oh, kenapa salah nih? Script. Template. Script. Scriptnya. Template. Kenapa nih masih salah di atas kan? Hmm, kita harus buat script dulu. Import ref sama computer dulu from view. Kita ekspor default. Hmm, kayaknya sih kurang di tanda panahnya aja sih. Harusnya ekspor default. Eh, tunggu dulu. Apa harus tambah setup ya? Coba tambah setup. Setup ini. Oke. Hmm. Masih error. Hmm. Cons new const. Oh ini. Const name. Const new name. Ref. Const new. Const gender. Ref. Const. Ref. Tuh ini. Const name input nol aja. Const message. Ref. Oke. Computer ini nanti untuk kamu. Oh. Kan. Const female. Names computer. Names. Name. Gender female. Oke. Const male computer. Name value. Dan gender. Male. Const female. Name with computer female dot map. Name index. Ini kan. Ini apa nih dollar? Ini emang tuh apa?
Udah ya. Names dan index. Wih, ini hmm, masih ada yang salah tapi new names. Eh, kalau nggak salah ya. Oke, oke. Setelah itu udah kita untuk nambah nama, ada new. Mana nih kira-kira yang salah? Untuk memilihnya, meng-select ya, laki-laki atau perempuan. Mm, harusnya di sini kita tambah nggak sih? Kayak new value ini kah? Terus gendernya juga dot value. Misalnya tuh hmm, coba kita save dulu, kita lihat apakah dia berhasil. Nah, nah, perempuan laki-laki. Oke, ada yang salah di bagian hmm, sini masukkan nama, dada, tambahkan nama nggak bisa. Tambahkan nama, nggak bisa. Hmm, berarti yang salah di bagian sininya nih, di bagian template, di bagian template. Oke, kalau di bagian template itu menampilkan pesan. Hmm, message-nya oke. Lalu kita masukkan nama, input nama ya, masukkan nama, input, type text, view model, new name, password, masukkan nama kamu, itu ya terusnya, masukkan nama kamu ya. Lalu key up enter add name, ref name input, oke, checkboxnya, label, input type, checkbox, terus gendernya tuh male ataupun dia female, change gender male, input type checkboxnya gender email, ini set gender, female label, kita tambahkan buttonnya, klik add name, tambah nama button. Oke, terus untuk yang cewek H2, perempuan finally V4 name, index in female, names with number kan, key index, di bawahnya nomor berapa,
Oke, name number sama name nama dia perempuan. Oke. Jadi untuk yang laki-laki H2 laki-laki. Terus UL leave before name index in male names with number key index kan. Hmm. Email number sama kayak tadi laki-laki. Li UL. Hmm. Li UL di template. Apa ada yang salah nih ya? Source ada yang salah sih, coba kita ulang lagi. Oh, karena set tadi ya. Kita nggak usah. Hmm, kenapa nggak bisa nih? Hmm, coba kita buat di sini checkboxnya, checkbox gender male, female. Source bagian sini ya, yaitu laki-laki atau perempuan di bagian checkboxnya. Checkbox, cek input. Coba kita save lagi ya. Bisa nggak? Coba cek. Oh, ini udah bisa. Coba kita kasih nama Ilham, laki-laki. Nah, sana Wanda, dia perempuan. Oke. Nah, di situ udah ada yang namanya list rendering. Dia memberikan eh, eh, list-list nama yang telah kita inputkan tadi dalam ini tadi apa? Di dalam eh, di dalam yang namanya itu kita tambah apa tadi? Kita menambah placeholder. Lalu yang laki-laki dan perempuan ini checkboxnya. Misalnya kita pilih laki-laki dan perempuan dia perempuan. Nah, itu adalah list rendering dan computer properties. Computer properties ini eh, dia tuh bakal menghitung data tuh secara otomatis nanti. Jadi kalau misalnya kita masukin datanya berapa gitu, dia secara otomatis akan menampilkan data yang akan mengurutkan data yang kita masukkan tadi dan dia memberikan nilai. Itu eh, adalah list rendering dan computer properties tadi. Nih, ini kan nampak hasilnya. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke watcher, lalu template ref dan live eh, apa live cycle hook ini dia akan berada di belakang layar gitu. Jadi nanti kayaknya kita bakal buka konsol gitu. Yang pertama yang kita buat tuh watcher aja dulu. Watcher di sini untuk memantau perubahan pada data reaktif dan menjalankan logika tertentu. Jadi nanti kalau misalnya kita mengubah data gitu kan nanti bakalan eh, terdetek di bagian konsol. Nah, misalnya kita mau mengubah nama Ilham, terus kita mengubah dia jadi laki-laki kan, terus datanya bakal dimasukkan gitu. Nah, mungkin kita di sini coba akan praktikkan ya apa penggunaan watcher ini. Yang pertama tuh mungkin kita nambah di bagian mana nih? Kalau watcher, eh, kita pakai apa ya namanya itu ya? Namanya kalau nggak salah namanya tuh next stick gitu. Eh, untuk dia memberikan fokus kayak apa? Ini template apa? Ini untuk ini apa? Template ref ini. Nanti saya akan jelaskan bagaimana dia contohnya tuh caranya tuh. Mungkin yang pertama kita buat tuh watcher dulu ya. Untuk watcher di sini hmm, di bagian sini ya. Watcher di bagian scriptnya masih di bagian script kalau watcher. Oke, baiklah di sini saya akan lihat dulu tadi codingan tadi. Hmm, di sini aja kali ya. Hmm, di sini saya akan menambahkan next tricknya tuh ya. Hmm, next tick. Nah, next tick ini kita
buat dalam lagi. Hmm, hmm. Jika yang input value. Hmm. Non input value fokus. Oke, ini kita nambah next ticknya tuh supaya dia nanti kalau misalnya eh, kayak misalnya kita telah menambah data gitu kan, nanti kursornya tuh bakal balik ke ini lagi, ke yang namanya itu placeholder gitu. Nanti saya contohkan eh itu untuk apa template 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 ini template ref. Nah, untuk bagian watchernya pertama kita mengatur ini apa karena tadi mengatur JL komputer. Ini untuk menaruh fokus. Lalu nanti kita menambahkan apa namanya? Kalau nggak salah tadi unmounted gitu. Kita menambahkan yang namanya unmounted itu fungsinya untuk kayak misalnya itu kegunaan dari apa ya? Dia eh, kayak apa tuh namanya tuh? Ini life cycle hook. Dia bakalan muncul di bagian konsol nanti untuk unmounted nih. Jadi dia hanya tampil di bagian konsol aja. Nah, kita bakalan buat di sini aja kayaknya ya. Oke, unmounted. Hmm. Hmm, jika type type of window undefined nih. Oke, console.log. Misalnya komponen eh, berhasil dimuat lagi. Oke, kita tambahkan next tick-nya. Next tick. Next tick-nya. Oke. Hmm, if name input value name input value fokus. Oke, kita habis ini nambahkan watchernya lagi. Hmm, bagi watcher supaya kita nampak nanti di belakang tuh prosesnya terjadi. Misalnya kayak tadi ya, misalnya apa fungsinya watcher nih? Misalnya kita berhasil mengubah nama data yang kita input tuh, misalnya Ilham jadi laki-laki, tidak bakal terbaca di bagian konsol itu.
Dia menampilkan perubahan lah dalam daftar nama yang bakal kita input gitu. New name, old names. Old names kenapa? Karena dia bakal membaca nama sebelumnya yang kita inputkan. Oke, console log daftar nama diperbarui misalnya. Console log saya yang sebelumnya yang sebelumnya oh, hmm, hmm, yang sebelumnya tuh company hmm, infra oke bisa hmm, konsol log yang baru hmm, oke terus udah hmm, sini kayaknya kita kasih eh, di seru untuk penanda aja. Oke. Lalu yang bawahnya sih sudah harus sudah benar ya. Eh, return template di bagian template-nya nggak usah diubah sama sekali sih. Eh, sama sih masih sama. Itu sih masih ada yang salah. Kenapa nih? Hmm, kenapa nih? Hmm, hmm, oke. Coba kita save dulu ya. Kira-kira bisa nggak? Bisa kita masukkan namanya Visto. Ini laki-laki. Oke, dia Widi, dia perempuan. Oke, 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 kayaknya Anda bisa deh. Nah, eh, watcher di sini, eh, watcher di sini kan untuk memantau perubahan pada data reaktif yang menjalankan logika tertentu. Dia ini bakal bekerja di balik layar di bagian konsol, di bagian ini konsol. Nah, kayak komponen dimuat kembali. Nah, daftar nama telah berubah sebelumnya apa dan setelahnya apa. Daftar namanya telah berubah karena saya sudah masukkan dua data tadi kan. Nah, terus di sini eh, di sini tuh terdapat eh, template ref cara untuk mengakses elemen DOM ke komponen view secara lebih langsung. Jadi kayak gini, misalnya eh,
kita masukkan nama kan di sini Augusto misalnya. Augusto laki-laki. Nah, bagian eh, kursor ini nanti bakal balik tetap ke sini. Dia masuk ke bagian apa? Masuk ke bagian placeholdernya, nggak kembali ke bagian nggak kembali ke bagian ini, nggak kembali ke bagian sini, laki-laki atau perempuan. Jadi dia kursornya bakal balik ke masukkan nama. Nah, itu fungsi dari template ref. Lalu untuk life cycle hook, dia tuh kayak misalnya kita refresh nih kan. Misalnya kita lihat dulu konsolnya. Misalnya kita refresh nih. Nah, dia bakal hilang di sini. Tapi di sini bakalan ada kan komponen di kembali. Nah, ini merupakan bagian dari si cycle hook yang metode yang dipanggil pada tahap tertentu dalam siklus hidup komponen view. Em, dia tuh kayak misalnya kita nge-refresh dia bakal di bagian konsol dia hanya ada di bagian konsol untuk melihat apakah kode kita nih bisa atau sudah di set atau belum. Jadi di sini kan tadi kayak masukkan komponen telah dimuat kembali nih di sini. Jadi ini merupakan bagian dari life cycle hook. Jadi mungkin sekian itu saja presentasi apa tugas pertemuan 5 dari saya tentang eh, list rendering, computed properties, watcher, template ref, dan lifecycle hook. Jika ada kesalahan saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Eh, Jika memang ada sedikit kesalahan, mohon dimaklumi karena mungkin dengan eh, adanya tugas ini eh, saya tahu di mana eh, kelemahan saya dan saya bisa belajar lagi untuk mempersiapkan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.